Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Pada hari ini saya ingin berpidato. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Dita Faisal yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya hari ini. Pada pidato kali ini, saya akan membawakan tema mengenai polusi di sekitar kita. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan kalau hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan metode extemporer, yang dimana metode ini merupakan metode yang memadukan antara daya ingat saya dan juga catatan yang sudah saya rangkum. Saya sudah merangkum seperti ini teman-teman. Jadi saya sudah menerapkan atau menulis poin-poin. Jadi nanti saya akan memadukan antara daya ingat saya dengan catatan yang sudah saya buat. Baik, jadi sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya akan lebih dahulu mau menjelaskan kepada teman-teman bagi yang belum tahu apa sih polusi itu. Atau mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui pengertian ataupun arti dari polusi, yang mana setiap kali kita keluar kita sudah bisa merasakan polusi di sekitar kita. Secara harfiah, pengertian polusi yaitu suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berperan sebagaimana mestinya. Polusi merupakan suatu bentuk kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Untuk jenis-jenis dari polusi pun terbagi menjadi 4, yaitu ada polusi udara, polusi air, ada polusi tanah, dan juga polusi cahaya. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih polusi udara itu. Mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tidak asing dengan polusi udara. Kita semua hidup di perkotaan yang bersahabat dengan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotornya pun juga masih menggunakan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan dan juga dibarengi dengan padatnya industri sehingga menyebabkan polusi udara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, 91% dari total jumlah penduduk dunia hidup dengan udara yang tidak sehat. Saya cukup mengapresiasi kesadaran dari pemerintah dan juga masyarakat yang sudah ikut menanam banyak pohon di pinggir jalan. Hal itu berguna untuk menyerap polusi dari kendaraan bermotor sehingga pada esok harinya tumbuhan-tumbuhan atau pohon tersebut bisa mengganti udara yang tercemar menjadi udara yang lebih baik. Yang kedua ada polusi tanah. Mungkin teman-teman juga masih asing dengan polusi tanah. Apa sih polusi tanah itu? Bahkan saya sendiri pun juga masih asing. Polusi tanah merupakan polusi yang mencemari tanah, yaitu bisa disebabkan oleh limbah dari industri, limbah dari rumah tangga, dan juga limbah dari pertanian. Apabila limbah tersebut terserap di permukaan dan terbawa oleh air hujan ke dalam tanah, maka air di dalam tanah juga dapat tercemar oleh zat-zat beracun. Sampah anorganik yang dapat mencemari tanah bisa kita lihat apabila kita sedang naik gunung. Di sana banyak sampah-sampah dari para pendaki yang tidak bijak yang menyebabkan tanah dari lingkungan pegunungan tersebut menjadi sudah tidak asri, yang pastinya akan berdampak pada ketersediaan air bersih dan juga keberlangsungan makhluk hidup yang ada di daerah pegunungan tersebut. 3, ada polusi air. Polusi air merupakan polusi yang sudah mencemari air. Umumnya, polusi air itu bisa kita temukan di sungai-sungai yang mana masyarakat sekitarnya masih tidak paham atau belum menyadari akan kebersihan untuk tetap menjaga sungai tersebut. Masyarakat di pinggir bantaran kali misalkan, mereka masih suka membuang sampah sembarangan dan akan berakibat pada polusi air. Apabila hal tersebut masih terus berlanjut, masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan juga tidak disertai dengan sosialisasi yang gencar dari pihak terkait, dikhawatirkan masyarakat sekitar kali ataupun masyarakat yang menggunakan air yang sudah tercemar tersebut akan terkontaminasi berbagai penyakit, salah satunya penyakit kulit. Berikut merupakan ciri-ciri
air yang sudah terkontaminasi atau sudah tercemar oleh polusi. Yang pertama ada bahan pelarut dan endapan. Yang kedua akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Yang ketiga ada suhu air yang berubah. Dan yang keempat adalah air tersebut menciptakan rasa yang berbeda dari air-air yang lain. Terakhir ada polusi cahaya, yang mana polusi cahaya ini memang terdengar sepele, tetapi polusi cahaya dapat merugikan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Polusi cahaya biasanya berasal dari interior ataupun bahan bangunan dan juga properti komersial yang memiliki pencahayaan yang sangat terang. Sebagai contoh, polusi cahaya akan dapat dengan mudah kita jumpai apabila kita sedang di perkotaan. Kita ambil contoh di Jakarta saja. Di Jakarta, di pinggir jalan sudah banyak papan reklame, billboard yang sudah elektronik, yang mana papan reklame tersebut memancarkan cahaya pada malam hari yang dapat membuat mata kita menjadi sakit dan silau. Tanpa disadari, pantulan cahaya dari gedung-gedung bertingkat ataupun papan reklame yang sudah elektronik dapat menghalangi penglihatan kita ke atas langit, yaitu salah satunya apabila kita ingin melihat bintang, maka bintang tersebut akan kalah cahayanya dengan cahaya-cahaya buatan manusia tersebut. Polusi cahaya berkaitan dengan pemborosan energi listrik. Apabila reklame tersebut dibiarkan terus-menerus menyala tanpa adanya istirahat atau pemberhentian sementara, maka dikhawatirkan akan terjadi pemborosan energi listrik yang akan merugikan kita sebagai manusia. Sebagai penutup, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak juga teman-teman semua untuk sama-sama mengurangi polusi sehingga kita bisa hidup dengan kualitas yang lebih baik lagi. Mari kita kurangi polusi sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai contoh, dalam menghadapi atau dalam mengurangi polusi udara, kita dapat sedikit meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Mari kita beralih ke kendaraan umum, yang mana kendaraan umum sekarang sudah lebih nyaman. Yang pasti kita dapat bisa menjadi warga yang bijak dan juga dapat sekaligus menyelamatkan lingkungan kita. Itu untuk para teman-teman pecinta alam, mungkin yang suka naik gunung, yang suka bermain ke curug ataupun sungai. Saya berharap teman-teman dapat menjaga kebersihan agar tanah dan juga air yang ada di lingkungan tersebut tidak tercemar dan juga tidak terkontaminasi oleh kuman dan bakteri yang beracun. Mari kita jaga keberlangsungan bumi kita, lingkungan kita, agar nanti anak cucu kita kelak dapat merasakan seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu pidato saya pada hari ini yang mengenai isu lingkungan dan bertemakan polusi. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dari teman-teman dan juga dapat menambah kesadaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.